Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahu mawlanal 'azim. Wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan, para asatidzah, para guru yang hadir. Ada guru kita Al-Mukarram Ustaz Cang Usman. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, Amin, dan manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Juga ada guru kita, Guru Komarudin. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita dan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada guru kita Ustaz Iman. Mudah-mudahan pula beliau diberikan sehat dan berkah oleh Allah. amin. Serta para guru yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan semua guru-guru kita sehat badannya, panjang umurnya, berkah kehidupannya, dan segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh yang hadir, para orang tua, mudah-mudahan pula diberikan berkah oleh Allah, serta para jamaah yang hadir, serta pengurus majelis taklim, para pencari hidayah, ketua beserta stafnya. Mudah-mudahan semuanya dilimpahkan pahala yang melimpahkan dari Allah. Amin Allah. Juga sohibil bait, ada berapa? Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena kita bisa bermuajah kembali. Mudah-mudahan berjumpanya kita menjadi sebab Allah kasih kita rahmat, hidayah, maghfirah, barokah. Amin. Karenanya bersyukur kita masih digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini minggu kelima ya. Minggu kelima. Insya Allah saya akan buka tiap minggu kelima ini At-Tibyan fi Adabil Hamalatul Quran, insya Allah. Mudah-mudahan karena di situ ada kajian-kajian tentang Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dalam sisi adab, dalam sisi hukum dan sebagainya. Nanti atau di beberapa kali, tiap kali minggu kelima insya Allah kita buka baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdhalu ibadati ummati, dari ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh umatku adalah qiraatul Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, salah satu ibadah yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketika seseorang nggak baca tapi sekedar mendengarkan, itu pahalanya Allah kasih luar biasa. Sampai-sampai ulama kita menyatakan gini,
saat seseorang itu dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang itu wa yambaghi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Mestinya Quran itu menjadi wiridan. Kira-kira ini kita Quran udah jadi wiridan apa baru pajangan? Pajangan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang yang ketika dia baca Quran kemudian mahir, dia ajarkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baca, yang belajar Al-Quran setelah bisa kemudian mengajarkannya. Nah, orang yang ngajarin Quran itu kulayom tiap hari, isinya cuma Quran terus. Maka buat orang-orang yang udah bisa kemudian Allah kasih kesempatan dia mengamalkan kebisaan yang Allah kasih itu, tiap harinya hidupnya penuh dengan Al-Quran. Emang kenapa orang kalau hidupnya penuh dengan Al-Quran? Orang yang ketika hidupnya penuh atau disibukkan dengan Al-Quran, satu, dia akan mendapatkan fadlan aziman, keutamaan yang besar. Bukan cuman itu, ternyata ketika seseorang hidupnya diisi dengan Al-Quran, maka hatinya terpenuhi dengan cahaya-cahaya hidayah dari Allah. Orang kalau hatinya itu bercahaya, menentukan bainal haqqi wal batil itu rada gampang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan seringkali orang yang ketika dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ini Allah selalu jaga hidupnya jangan sampai arahnya ke arah-arah yang berbau maksiat, apalagi maksiat. Tibang baunya aja nih hadirin yang dirahmati Allah tetap dijaga. Bau. Kenapa? Karena memang hidupnya hanya sibuk dengan Al-Quran itu. Nah, ini saya kira penting buat kita. Kan rata-rata ya, kita ini kan masih belajar Quran. Ada yang buah 5, 4, 3, 2, 1, setengah, seperempat, ya, sebaris. Ya. Maka ngajinya itu jangan sampai berhenti. Orang kalau ngaji Qur'annya berhenti, maka hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, itu gampang berpenyakit. Kalau hati itu udah berpenyakit, bawaannya pengennya dosa doang. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau hidupnya dengan Al-Quran, hidupnya terus diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting supaya tudawimu ala qiraatih fi kulli yaumin wa lailatin. Orang yang ketika hidup dia harus terus mudawamah dengan Qur'annya. Siang dia baca Qur'an, malam dia juga baca Al-Quran. Bukan kalau kita pernah buka bab tentang baca Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala
minimal fi kulli yaumin wa lailatin juz'an. Sehari semalam 1 juz. Yang itu sampai segitu. Jus berapa gelas? Bacakan bang. Jadi minimal 1 hari itu usahakan 1 juz, usahain. Wandai wajus. Supaya apa? Fi kulli syahrin, tiap bulan dia dapat 1 kali khatam. Kalau 1 hari 1 juz kan berarti sebulan 30 juz. Imam Hambali bilang orang kalau 40 hari belum khatam hidupnya makruh. Ya, makruh itu kan berarti digedek gini. Secara hukumnya makruh, berarti orangnya makruh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau udah makruh, senang dengan makruh, maka Allah kurang tapi demen sama itu orang. Ini pahit. Oh, pahit. Itu Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun solusinya ada, ya. Akal-akalan kita kadang-kadang baca kulhu 3 kali kok 30 juz kan. bawa komen. Ada. Qul huwallahu ahad, pantas hadir tahlil mulu. Ada hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih indah lagi, fi kulli thalathati ayyam, setiap 3 hari sekali itu dia 1 kali khatam. Setiap 3 hari sekali khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Berarti hari berapa juz? 10. Nyanggup nggak kira-kira? Ya subhanallah, masya Allah. Tapi buat kita rada-rada berat, rada-rada berat. Kalau santri kan memang tiap harinya Quran aja santri. Ini kan namanya santri kalong. Dulu kalau mondok itu ada santri, ada 2 tipe. Ada santri tetap, ada santri kalong, pulang pergi. Ini ya pergi doang, pulang kagak. Ya Allah ya, hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang kalau baca Quran, ini perintah Allah, baca Quran. Sebab orang yang baca Quran, kata Nabi, nanti pada hari kiamat Quran jadi penolong. Hadirin, 6.236 ayat. Ulama lain katakan 6.666. Dari sekian ayat itu ada yang menyatakan bahwa tingkatan di dalam sorga itu ada 6.236 tingkat. Nah, kalau orang yang hafal baru 1 ayat misalnya, tingkatnya 1. Rata-rata kita berapa ayat? Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Ya, anggap sampai At-Takatsur lah. Lumayan beberapa ayat. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kemudian orang yang gemar baca Al-Qur'an? Orang kalau gemar baca Al-Qur'an, hadirin yang dirahmati Allah, mahir dia kan ma'al kiramil barah. Ngumpulnya bareng orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bareng bisa dikatakan bareng para nabi, bisa dikatakan bareng para rasul, bisa dikategorikan atau dibarengkan dengan malaikat-malaikatnya Allah. Tapi ketika kita bacanya terbata-bata dalam baca Al-Qur'annya,
itu Allah masih kasih kita 2 pahala. 1 mau bacanya, 2 mau belajarnya. Ini kan sering kali saya sampaikan, orang kalau baca Qur'annya belum becus depan guru paling enak. Kenapa? Diulang-ulang terus. Ya baca Al-Fatihah, Alhamdulillah bisa mungkin 60 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahimnya 60 kali. Malik Yaumiddinnya 60 kali, mungkin lebih dari itu, diulang lagi diulang. Pahalanya luar biasa banyak. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau hidupnya orang ini nggak senang dengan Al-Quran, ya saya nggak bisa, tapi nggak senang juga bahaya. Dia nggak bisa, tapi paling tidak mau hadir aja di majelis-majelis Quran. Itu nanti dia meninggal dunia, saat diajiin Quran, Qurannya nyampe. Kenapa? Dia tahu ini bacaan Quran. Tapi kalau belum pernah baca Quran, nggak demen sama Quran, jarang banget. Itu Quran cuman ada di rumah doang, nggak pernah dibuka. Itu saat diajiin sama orang yang hidup, itu nggak ngeh dia kalau dibacain Quran, nggak ngaruh. Nggak kenal dengan suara itu, nggak kenal dengan ayat-ayat yang dibacakan, nggak kenal ini bacaan apa, nggak kenal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dengar sesuatu kan biasanya ngeh, paham dengan sesuatu dia ngeh. Misalnya dipanggil nama ada si A karena namanya si A, maka dia bakal nengok. Tapi kalau dia nggak nyambung nih, si A dipanggilnya mungkin si C, nggak bakal nengok. Artinya orang yang ketika hidup nggak biasa dengan Al-Quran, mati minta dibacain Quran, nggak ngaruh. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini kan sebetulnya majelis kita udah sekian tahun ngadain tempat-tempat untuk ukuran bisa mah bukan urusan kita. Ukuran bisa bukan juga urusan gurunya, bukan. Ukuran bisa nanti Allah, urusan kita mah berusaha aja belajar. Ya, jangan sampai kemudian orang kalau udah nyerah urusan belajar agak repot itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ketika seseorang mengaku beriman atau katakanlah dia menyatakan Islam, maka dia kudu paham, ya paling tidak senanglah dengan Al-Quran. Insya Allah kalau orang udah senang dengan Al-Quran, Al-Quran akan jadi penolong.